Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 117 ayat 2 yang berisi, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 117 merupakan pasal terpendek dalam Alkitab dan hanya berisi 2 ayat. Dan judul dari perikop ini adalah Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Titik poinnya adalah seluruh umat manusia, seluruh bangsa yang ada di dunia ini harus memuji Tuhan. Sebenarnya memuji Tuhan itu adalah perintah atau imperatif, bahwa kita diperintahkan untuk memuji Tuhan. Mengapa itu menjadi perintah? Jawabannya adalah karena kita memang dicipta untuk itu. Jika saudara tidak sampai kepada hal di mana saudara memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada hal yang bermasalah dalam diri saudara. Kita ini dicipta untuk memuliakan Dia, bukan untuk membuat Allah murka karena tindakan kita. Disinilah sebenarnya kita sedang merenungkan untuk apa aku diciptakan. Saudaraku yang terkasih, kita memiliki pemikiran dari Alkitab pada teks yang disampaikan pada hari ini, sesuatu hal yang begitu indah. Dikatakan bahwa kasih-Nya hebat atas kita. Seberapa hebat kasih Allah yang kita telah terima? Saudara mungkin mampu mengasihi orang lain, dan saudara berkata, aku telah hebat, telah mengasihi mereka. Tetapi itu belum ada apa-apanya. Kasih yang telah dinyatakan oleh Allah kepada kita melampaui dari apapun. Jika saudara mengetahui istilah melampaui dari apapun, itu menjadi konsep tentang kekekalan. Kita berada dalam ruang dan waktu, tetapi Allah berada di mana? Tentu Allah di dalam kekekalannya. Ketika Allah di dalam kekekalannya merencanakan, tentu ada rancangan yang kekal di sana. Dan disinilah letak dari kasih yang Tuhan lakukan itu. Kasih yang Tuhan lakukan kepada kita adalah kasih yang begitu hebat. Tidak ada manusia yang mampu melakukannya. Bahkan mencontoh apa yang dilakukan Bapa itu juga tidak mungkin bisa kita lakukan. Apa yang dilakukannya? Bapa memberikan anaknya yang tunggal kepada umat manusia, sehingga kita tidak binasa. Orang yang berdosa ini tidak binasa karena percaya kepada Yesus Kristus. Adakah di antara kita yang mau kehilangan anak yang kita kasihi? Hanya orang-orang yang tidak waras yang melakukannya, seperti yang mulai marak terjadi belakangan ini. Memang tidak terlalu banyak, tetapi sangat menyedihkan ketika ada orang tua meninggalkan anak mereka di jalan. Itu adalah pikiran yang begitu sesat dan tidak dapat diterima oleh akal pikiran yang baik.
Tetapi yang dilakukan oleh Allah Bapa kita untuk mengasihi kita adalah dalam rangka untuk mendamaikan kita dengannya. Itu mengapa disebut kasih Allah begitu hebat. Dan lihat kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Apakah saudara mengetahui bahwa sebenarnya dalam buah-buah roh itu ada bagian-bagian yang memang secara sadar kita harus melihat pembagian itu antara Allah, manusia, atau sesama dengan diri kita. Jika saudara melihat bagian dari buah-buah roh yang ketujuh, ternyata yang dikatakan di sana adalah tentang kesetiaan. Itu adalah tentang bagaimana saudara dengan diri saudara. Tetapi coba perhatikan baik-baik, hal itu ternyata terjadi di dalam Yesus, di dalam Allah sendiri, bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Ia tidak memiliki pribadi yang berada di atasnya, sehingga ia menunjukkan kepada dirinya sendiri. Dan bukti kesetiaannya itulah mengapa kita tidak binasa. Itu mengapa kita mendapatkan pengampunan ketika kita dibenarkan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita bukan orang yang baik, tetapi kita kemudian semakin dimurnikan, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang mampu menyenangkan Tuhan. Mari saudaraku memikirkan ini baik-baik, bahwasanya Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang hebat dan kesetiaannya yang selama-lamanya. Kita harus memuji Dia, dan kita tidak boleh berhenti untuk memuliakan Dia. Kita harus terus memuji dan memuliakan Allah, karena Allah telah menyatakan itu semua kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami. Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Kasih-Mu begitu hebat, dan kesetiaan-Mu untuk selama-lamanya. Dimuliakan Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.